Anehnya tuh, semua HP juga mendadak nggak ada sinyal, dan nggak bisa digunain sama sekali. Akhirnya, kita coba cari cara untuk keluar dari stasiun ini. Kita berenam berpencar menjadi 3-3. Gue, Sigit sama Esa ke arah kanan, terus Ari, Bagas, dan Tio ke arah kiri. Dan kita akan ketemu di titik ini lagi. Gue, Sigit, sama Esa keliling nih, tapi kita nggak menemukan seorang pun. Kita juga nggak lihat adanya pintu keluar. Ada beberapa ruangan, tapi semua itu udah digembok pakai rantai. Tembok-temboknya juga penuh tanaman rambat. Ya, pokoknya stasiun itu udah kayak stasiun tua yang terbengkalai deh. Serem banget. Beberapa menit berkeliling, kita ngelewatin toilet. Pas banget, gue sama Sigit kebelet buang air. Akhirnya, kita berdua buang air di sana. Nah, si Esa nunggu kita di luar. Padahal gue suruh join bertigaan aja biar kagak ada yang di luar. Dianya nggak mau. Ya wes lah. Selesai gue sama Sigit buang air, tiba-tiba Esa nggak ada di tempat semula. Gazwat, nih anak kemana anjir? Gue sama Sigit mulai panik. Gue teriak manggil-manggil Esa, tapi tetap nggak ada sahutan. Esa beneran menghilang. Awas aja kalau dia sengaja ngumpet. Bakal gue jitak tuh palanya. Gue sama Sigit panik dan langsung kembali ke titik kumpul. Gak lama, Ari, Tio, sama Bagas dateng dan kita ceritain kronologi Esa hilang. Semua semakin panik, kebingungan, dan gak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekalutan, tiba-tiba udara dingin menyapa. Suasana semakin terasa mencekam. Dari arah seberang rel, tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang memantau kita sejak tadi. Kita semua semakin ketakutan dan terus berdoa. Kucingnya diem, gak berisik, apalagi sekedar ngeong. Bener-bener cuma natap kita dari kejauhan doang. Memasuki jam 2 dini hari, Bagas tiba-tiba bilang gini, "Guys, kalian pasti tahu lah ya kalau ada yang gak beres di sini. Pokoknya kita tungguin kereta pertama datang, siapa tahu kereta itu ngebawa kita pulang lagi. Nah nanti kalau udah di sana, kita cari bantuan buat cari Esa." Kita semua setuju dengan apa yang dibilang Bagas. Tapi tiba-tiba Ari bilang, "Tapi Gas, kalau ternyata keretanya nggak nganterin kita pulang gimana?" Kita semua semakin ketakutan pas Ari bilang gitu. Make sense sih, soalnya ini aja kagak jelas kemana. Tapi lagi-lagi Bagas meyakinin kita. Enggak, pokoknya bismillah aja. Semuanya juga berdoa ya, jangan sampai ada yang pikir hal buruk. Kita harus yakin kalau kita bakalan selamat. Tio juga nambahin. Dan kita juga mesti fokus ya. Selama di kereta jangan ada yang tidur atau bengong. Semua harus doa, kalau ada orang di kereta jangan ada yang gubris. Pokoknya diem aja. Sekitar pukul 3, kita ngeliat ada kereta yang datang. Kita semua bersiap dan gak lupa terus zikir dalam hati. Semakin dekat dengan kereta, tapi kok yang datang kereta tua? Kereta yang masih pakai cerobong asap? Asli, kita semua bingung mau naik atau enggak. Karena keburu takut sama kereta tua yang datang. Ya kalau ini di Inggris mah enak, berasa Harry Potter. Lah, kita mah beda konsep bro. Di tengah kebingungan dan ketakutan ini, Bagas lagi-lagi meyakinin kita. Akhirnya kita semua naik kereta ini. Doa dan zikir gak berhenti kita ucapkan. Asli, ini tuh serem banget guys. Gua sampai udah pasrah kalau gua gak balik lagi ke dunia. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada kondektur yang nyamperin kita dan ngasih karcis tiket. Kita semua nunduk dan gak ada yang berani lihat mukanya. Ngelihat tangannya bener-bener warna putih pucat. Kita semua ketakutan dan gak berhenti zikir dalam hati. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dan udah capek karena seharian nahan ngantuk, tanpa sadar kita semua ketiduran di kereta dan terbangun ketika ada kucing hitam yang menyenggol kaki kami satu persatu. Setelah terbangun dari tidur, gak lama kereta kita berhenti di salah satu stasiun. Kita semua langsung buru-buru turun dari kereta dan alhamdulillah kami turun di Z. Bangunannya juga terlihat normal. Kita semua langsung cari orang dan cari pintu keluar. Dan kita bertemu dengan satpam yang lagi berjaga di luar stasiun. Kita semua teriak minta tolong. "Tolong pak, tolong bukain pintu stasiun pak." Teriakan Bagas yang juga diikuti dengan yang lainnya. Pak Satpam melihat kami dan membuka pintu stasiun dengan wajah kebingungan. Akhirnya kita semua ceritain apa yang kami alami ke Pak Satpam. Dan beliau segera menghubungi keluarga kami, termasuk orang tua Esa. Sehabis subuh, semua orang tua kami datang ke stasiun Z sambil menangis. Kami semua berpelukan. Tapi di tengah keharuan ini, tiba-tiba kami melihat Esa di antara kami. Dan dia bilang, "Kalian kemana aja loh? Katanya nunggu kereta terakhir. Tapi kalian gua tungguin di sini sampai kereta terakhir kok nggak ada. Gua sampai ke kota X sendirian. Gua cari di stasiun juga nggak ada. Seminggu berturut-turut gua cari kalian sama ayah gue, tapi kalian nggak ada. Kalian kemana aja?" Terus bapak gua juga bilang gini, "Iya loh,
Kalian sudah seminggu nggak ada kabar ya Allah. Tiap hari semuanya nangis sambil nyari kabar kalian. Ngedenger itu semua, gue dan yang lainnya cuma bisa diem dan masih mencerna semuanya. Jadi selama ini, yang ikut kita itu bukan Esa. Dan yang parahnya, ternyata kita udah hilang seminggu. Ya ampun, gue gak bisa berkata-kata. Gue cuma bisa bersyukur karena masih bisa hidup dan dipertemukan dengan keluarga gue. Pengalaman ajaib ini akan gue kenang sebagai cerita yang gak masuk akal yang pernah ada dalam hidup gue. Buat kalian selalu hati-hati ya. Jangan lupa doa dimanapun dan kapanpun. Karena tanggal apes gak ada di kalender guys. Gue berharap kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Amin, amin. Kalau kalian suka, silakan like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye-bye!